Michelle pulang tahun jadi tahu makan baru siapa lah. Nah kita mau live mulai jadi bisa yang duduk sini. Kalau kita mau mulai ya, kita mulai ya. Yang duluan sudah bukan. Bikin lucu-lucu dulu. Halo. Apa beu? Siap, kakak. Oke. Sudah ya kakak? Sudah. Oke, selamat sore untuk semuanya. Selamat sore untuk pengunjung, pengikut, penonton setia live streaming Facebook Enauto Coffee. Hari ini kami tidak live di Instagram Kopi karena satu dan lain hal, mohon maaf untuk itu. Sore hari ini seperti biasa bersama saya Roberta Muyapa di ruang perempuan, di mana ruang ini diciptakan untuk perempuan untuk belajar, berbicara, berkarya dan berdaya untuk sesama. Kemudian sore ini saya pastinya bersama kakak perempuan saya lebih kepada menepaki kehidupan melalui kopi Monamani. Iya, langsung saya panggilkan kakak saya, kakak Maria Tebay. Kakak Mari bisa bergabung bersama saya. Siap kakak. Pas kah? Aman ya kakak? Santai-santai saja ya kakak. Sayang komentar juga. Karena sore hari ini kebanyakan laki-laki yang datang. Biasanya perempuan, tapi kakak dong selamat sore, terima kasih sudah datang. Yang belum duduk kakak ada kursinya, silakan duduk. Iya, kakak santai dulu. Hai kakak, hari ini kita live saja di Facebook saja, tidak di Instagram, jadi kakak bisa menyesuaikan. Kakak bisa sapa dulu kawan-kawan di live Facebook. Halo kawan-kawan, selamat sore. Iya, kakak perkenalkan nama dulu. Saya Maria Christina Tebay. Iya. Akan memperkenalkan tentang kopi Monamani. Iya, benar. Oke kakak, sip. Kakak juga punya kopi, tapi sebelum kita mulai kita pesan kopi dulu ya. Kakak minum kopi apa? Kopi Monamani. Oh begitu ya, BBI. Iya, BBI.
Iya, ini khusus untuk kakak, kita dua saja yang penonton menyesuaikan. Apa kopi dia ya? Ya, Mana ya kakak barista, sabar, kakak barista datang dulu. Oke kakak, kita langsung saja. Kawan-kawan, ini kakak Maria Teh Baik. Kakak adalah salah satu pemilik dari kopi P5, bisa dikenal dengan P5 Kopi Monemani, anak dari Bapak Didimus Teh Baik. Joto kakak, jangan bisa salah lagi. Kakak bisa ceritakan sedikit asal usul nama nih dari P5? Kenapa sampai bisa nama P5 ini? kalau nama P5 ini ada sejak tahun 1975. 75. Iya. Oke. Jadi P5 itu didirikan oleh Pater PM Salkunen pada tahun 1975 dengan melihat ekonomi Mewo yang sangat memprihatinkan. Oke. P5 singkatan dari pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan darat, dan perindustrian. Oke. P5 dari itu ya kakak? Dari itu. Perikanan, perkebunan, peternakan, perikanan darat dan perindustrian. Oke. Jadi P5 ini dia tidak hanya kopi saja. Tidak hanya kopi saja awalnya. Dari tahun 1975 sampai tahun 2000, dia tidak hanya kopi saja. Dari tahun 2000 ya kakak? Oke. Dari tahun 1975. Oke, oh dia tidak bergerak hanya di kopi doang. Iya. Tapi Iya. di 5 ini. Iya. Perkebunan, perikanan, peternakan. Terus 2 apa lagi ya, lupa nih. 2 itu ini perindustrian sama perikanan darat. Kolam begitu kan. Gitu ya. Perindustrian itu di kayak kolam ikan kayak Iya. Itu ya terus ada. Terus untuk sekarang kita masuk di sejarah. Kalau untuk P5 dari tahun 1981 sampai tahun 2000 dipercayakan kepada Bapak Insinyur Didimus Teh Baik untuk menjalankan. Oke. Setelah tahun 2000 sudah tidak ada lagi P5. Dari tahun 2000 hanya yang ada unit produksi kopi, unit produksi. Iya. Terus untuk sejarah kopinya, kopi ada di wilayah Mepago sejak tahun 1960-an, dibawa oleh pemerintahan Hindia Belanda. Tetapi waktu itu kopi terlihat sedikit oleh beberapa petani saja. Sejak didirikan P5, baru kopi mulai banyak. Jadi waktu penanaman kopi pertama, itu mereka melakukan ada sekolah pertanian laki-laki. Laki-laki doang selama 6 bulan. Oke. Terus? Dan mereka waktu disuruh menanam kopi, mereka diberikan modal seperti sapi, ternak ayam, kelinci, bibit ikan, agar setiap petani itu mereka menanam kopi, begitu. Oke, baik. Sip? Iya. Minum dulu ya kakak. Kakak barista kami pesan minum. Iya. Kakak Maria pasti dari dia itu. Jadi tidak, sebenarnya kalau kopi Monemani itu kopi itu dikumpulkan dari Deyai, Paniai, Dogiai, dari seluruh Mepago. Cuma namanya yang Monemani dulu. Siap. Terus pada tahun 70-an sama 80-an sering diekspor ke Jayapura dengan daging sapi untuk dipasarkan. Tahun berapa kakak? 1970-an sama 1980-an. Iya. Ekspor ke sana Jayapura. Iya. Iya. Oke. Sudah kakak atau kita Iya. lanjut lagi? Kita pesan minum dulu. Iya. Tadi Oke. barista keluar jadi. Kakak saya kopi. Iya. Kopi Joni deh. Kalau kakak Maria kopi Dogiai. Paniai boleh. Sama saja. Saya kopi Jon. Kakak boleh. Dari Paniai
Oke, kakak santai ya. Santai. Wah. Santai aja. Iya. Iya, kita lanjut ya kakak. Oke. Eh, dari tahun 1970 60-an kan kopi sudah di Iya. Mewah Dide, Mewah Dide. Pago khususnya. Iya. Kemudian di tahun 1970-an Sama 80-an itu iya, masa jayanya masa kopi. Hindia Belanda masuk ke Kitong, kemudian kopi sudah mulai ada Ada di Mepago Mepago. khususnya. Iya. Tahun itu kakak belum lahir, kakak sudah lahir ya? Belum ya? Belum. Mm-mm. Sama kakak saya juga. Mm-mm. Jadi kira-kira kakak lahir di tahun 1987 atau 6 begitulah ya kakak. Kemudian dari masa kecil kakak lah, kakak melihat kopi. Mungkin kakak masih ingat toh? Ingat di masa yang lalu, hal apa yang terkesan dari mungkin orang Belanda datang kah, orang Aring kah ini dong datang atau bagaimana tuh kakak bisa cerita sedikit? Yang terkesan waktu kakak masih pucuk lah, masih mungkin SMP kah, SMA kakak masih di Dogiai. SMA Tidak SMA di luar. Di luar. SD sampai SMP tuh pasti kakak bisa lihat kopi yang bapak dong bangun ini. Hal apa yang paling terkesan yang kakak lihat? Begitu. Hal yang paling terkesan bagi saya itu, Iya. biasa petani-petani datang jual dari Deyai, kadang dari Paniai, dari Dogiai. Petani mereka kan maksudnya ada yang masih pakai koteka, masih pakai pakaian yang tidak bersih rapi, tapi biasa pastor-pastor mereka dekat dengan mereka, tidak bosan-bosan. Terus beli kopinya mereka, ajar mereka dengan tidak bosan-bosan. Pastor-pastor, suster-suster. Jadi hal yang paling berkesan tuh bagi saya itu. Kalau dari bapak sendiri ke kakak bagaimana? Artinya bapak kelola nih begini. Adakah tidak? Santai kakak. Aduh, sama makan pinang jadi. Tidak, kalau dari bapak sendiri saya cuma akui itu ketekunannya. Setiap hari dia bisa pergi ketemu petani untuk membeli. Betul. Di pabrik, terus bisa ketemu karyawan. Pokoknya setiap hari, sudah setiap pagi sampai sore. Bapak punya Aktivitas sehari-hari. Ya, dari dulu sampai sekarang. Dari dulu, dari tahun 1981 sampai sekarang ini. Oke. Iya. Halo. Ada yang tanya, langsung ada yang tanya kakak. Siap. Kakak jawab dulu ya pertanyaan dari sana. Apa sih tentang dari SPL? Sampai sekarang saya belum tahu. SPM. SPL. Itu sejenis sekolah untuk laki-laki, sekolah kursus persekolahan laki-laki begitu. Itu mereka belajar tentang bercocok tanam, berkebun, beternak. T5 ini. Iya. Jadi ada yang dari Deyai, Paniai, mereka datang, mereka belajar kursus selama 6 bulan. Terus nanti kakak tingkat mereka yang bimbing ada tingkat mereka begitu. Setelah mereka kembali. Di tahun berapa kakak? Itu sejak tahun 1975 sampai tahun 2000 tadi. Sekarang sudah ada ya? Tidak ada. Aduh, bagus tapi. Ada pertanyaan lagi kakak? Terus ada yang sama dengan SPL itu ada untuk wanita juga, tidak hanya laki-laki. Siapa kak? Itu jahit menjahit macam bolero, masak memasak, begitu. Untuk wanita. Ada pertanyaan kakak? Apa yang Ibu Maria pikirkan atas keberlanjutan kopi Monemani, terutama keberlangsungan dan keberlanjutan kopi P5 ke depannya? Yang saya pikirkan hanya regenerasi dari orang tua, dari petani-petani yang sudah tua, dari karyawan pabrik yang sudah tua, untuk mempertahankan kejayaan kopi Monemani ini. Sudah, tidak tambahan lagi kakak? Iya, tidak. Terima kasih yang sudah bertanya. Ada lagi kakak? Yang di luar mungkin sampai di sini ada yang mau tanya.
Sore hari ini ada 5.000 penonton di luar, hormat kakak-kakak. Sore hari ini lumayan. Iya. Teman-teman 06 yang datang. Oh iya. Teman-teman Kita sebaya, angkatan. teman angkatan seumur. 06. Iya. Siap. Kita lanjut ya kan. Terus jadi sampai sekarang kan masih digunakan dengan nama kata P5 toh? Iya. Apakah P5 itu masih berlanjut atau sudah tidak, atau mungkin bangun lebih kepada ada koperasi mungkin? Dia bangun lebih kepada koperasi. Dulunya sih P5 ada, tapi sejak aset-aset diambil oleh pemilik hak ulayat. Jadi keuskupan yang tutup. Sejak semua aset-aset diambil kembali oleh pemilik hak ulayat. Ya. Jadi yang ada itu tempat produksi kopi saja. Dengan nama koperasi. Koperasi Santo Isodorus. Iya. Itu pengolahnya itu tetap pada keuskupan kah atau ke kakak dorang? Ke koperasi itu, pengurus koperasi. Pengolahannya itu bapak dirimu sendiri? Iya, dengan karyawan. Iya. Sejauh ini kakak ada keterlibatan langsung kah tidak ke koperasi? Mungkin jabatan kah atau kakak aktif secara apa kah kayak gitu di koperasinya? Saya bantu, mungkin ada yang pesan, saya bantu di pemasaran kadang. Kalau ada yang pesan saya hubungkan. Jadi koperasi ini dia hanya menjual kopi doang, kopi P5, tidak Iya. menjual yang lain-lain atau Tidak hanya kopi. Kopi saja. Terus dia punya anggota untuk sementara itu ada 400 petani. Wow. Itu monomani doang? Tidak, Deya sampai Deya dan Paniai. Dulu awalnya 1.000 pada tahun 1980-an, 70-an dan 80-an. Wow. 1.000 yang masih ekspor ke Jayapura, dan pastor dorang. Jadi sekarang sampai pada saat ini 400 petani. Iya toh kakak? Iya. Sejauh ini P5 ini sudah suplai kemana saja selain ke Jayapura? Mungkin Nabire pasti daerah Mepago, kemudian Jayapura yang tadi kakak katakan, mungkin dia sudah terbang ke se-Jawa dan Bali kah, atau seluruh Indonesia, bahkan mungkin sampai di luar? Dulu pada saat pastor-pastor ada, mereka biasa kirim ke Jayapura, lain dibawa oleh-oleh ke Belanda. Oke, baik. Belanda gitu loh. Terus akhir 2018 ya, saya pernah buka kafe di Bali di seputaran Pantai Kuta sekitar 3 bulan. Tapi karena corona jadi sementara tutup gitu. Saya ikuti juga. Sempat gantung noken mama Papua. Juga. Sempat. Iya. Iya. Ada pertanyaan di sini? Iya, kelanjutannya pertanyaan rencana tadi. Iya. Apakah ada rencana khusus? Tadi kan tadi soal regenerasi itu. Iya. Nah, rencana khusus atas keberlanjutan kopi P5 atau kopi Monemani adakah? Rencananya mungkin melakukan pelatihan dan mencetak petani-petani kopi yang model yang bisa menanam 1 hektar atau paling sedikit 1.800 pohon. Itu per tahun kah? Atau per bulan? Atau per 3 bulan atau bagaimana? Itu mencetak petani yang bisa menanam kopi sebanyak 1 hektar, lebih kurang 1.800 pohon. Oke. Iya. Oh, ini masih untuk kedepannya? Kedepannya. Untuk Kalau pelatihan. Sampai pada tujuan. Sementara ini kan petani ini mereka menanamkan sedikit, mereka asal iseng-iseng kan. Oke. Iya. Siap. Terus. Jadi belum ada petani yang benar-benar kita katakan bahwa ini petani kopi, itu belum. Oh, belum ada kata. Jadi menanam tapi mungkin 100-200 pohon. Iya, betul. Terus saya akan bicara, saya tidak tahu tentang kopi jadi. Sudah jawabannya pas ya? Bisa lah ya? Sudah.
Masih ada kakak pertanyaan? Sudah? Mungkin kakak dong ada pertanyaan? Ada, kalau tidak kita masih gas. Gas dulu kak. Iya kakak. Koperasi Santo Isodorus toh? Iya, nanti salah lagi. Ya. Dia punya rutinitas ini setiap hari kah atau per minggu kah? Tidak, dia setiap hari dari tahun 1975 sampai sekarang ini setiap hari. Hari Sabtu dengan Minggu saja yang libur. Oke. Itu rutinitasnya tuh kopi. Iya. Pergi menanam kayak begitu atau panen atau bagaimana ini? Kalau tanam, bimbing petani, terus panen, mereka datang jual, mereka produksi. Begitu setiap harinya. Iya. Begitu. Kakak dong bang. Kakak dong mau masuk nih, tembus di kita. Oh iya, silakan kakak Marcel Kago. Ya. Nah, kakak lihat kesana saja. Lihat ke sana lagi nih bahaya. Maria, ini kan kopi dari cerita tadi dari sampai 5 ini setelah dipimpin oleh bapaknya kawan Maria hingga saat ini ketika tidak ditangani oleh sampai 5 tapi Koperasi. Bapak Insinyur setelah itu ini untuk menjaga kemungkinan ke depan supaya usaha kopi ini bisa berjalan atau produksi kopi ini bisa jalan yang saat ini disiapkan oleh mungkin Bapak selain kawan Maria sebagai anaknya dari Pak Lintus itu antisipasinya seperti apa? Mungkin ada kaderkah atau selain dari Maria ada kawan lain atau adik lain atau saudara-saudara lain yang disiapkan untuk nanti akan mendukung usaha kopi ini ke depan. Pertanyaan saya itu saya kembalikan. Kader maksudnya? Pulang kah? Oh, ada kader. Kader. Soal kader toh kakak? Selain daripada kakak Maria. Iya. Ini soal persiapan tenaga yang akan melanjutkan kopi ini. Ya. Mungkin itu hanya tenaganya cukup satu seperti kawan Maria ataukah kawan Maria dan bapaknya sudah siapkan tenaga lain lagi yang membantu kawan Maria. Kalau untuk tenaganya di pabrik ada sekitar 2 orang yang umurnya masih muda. Kemarin sempat dipekerjakan untuk membantu orang tua dorang. Oke. Yang lebih muda dari orang tua. Ada sekitar 2 orang. Ya. Itu untuk di pabrik. Terus untuk keluarga sendiri mungkin begitu ya kata Mama. Ya. Tidak. Bisa mendukung supaya kopi ini tetap ada produksi diolah hingga ke depan juga, sehingga mungkin dari sisi tenaganya juga mesti disiapkan. Harapan kita begitu biar kopi mana-mana tetap jaya. Iya. Betul. Ya. Dan pertanyaan ini berupa masukan juga, jadi nyambung dengan tadi. Betul. Terima kasih kepada teman Marcel ya, iya Marcel Ukago. Ya. Jadi sementara ini untuk kader terhadap keluarga mungkin masih kakak Maria saja, tapi kalau untuk
di pabrik terkait pengolahan itu sudah ada 2 kader yang lebih muda daripada kakak Maria sendiri. Iya. Oke kakak ya? Begitu awak kira-kira. Siap, terima kasih. Siap, sama-sama. Kakak minum dulu, rasa dulu. Ini kopi mana nih? Dogiai apa nih ay? Dogiai. Dogiai kakak dia rasa tuh pahit sekali. Langsung siram saja kalau tidak salah juga tidak tahu. Saya minum 1 kali ke situ. Kakak dia rasa tuh rasa kopi. Kita minum dulu ya biar tidak tegang. Ada yang komen? Ini kopi John yang selalu. Bilang mereka lagi minum kalau minum. Kalian teman-teman lagi minum kalau udah minum. Iya. Iya. Kalau ada yang mau pesan silakan pesan. Kakak minum dulu, rasa dulu, rasa. Rasa pahitnya kopi Dogiai itu. Bagaimana? Iya, ada pertanyaan jadi kakak lanjutkan deh. Tadi yang bertanya soal regenerasi, kasih komentar tambahan yang apresiasi. Saya senang dari Pak Andi Goban. Saya senang Hari Maria sudah berbicara tentang kopi, juga regenerasi dan keberlanjutan kopi P5 tetap berlanjut ke depan. Terus ada pertanyaan dari Bapak Antonius Edi Nugroho. Nah, Bapak bertanya proses pasca panen yang saat ini dilakukan di P5 apa saja? Proses pasca panen. Iya, proses panen. Proses panennya dilihat yang kopi benar-benar merah, sudah matang benar-benar. Jadi tidak kering dengan sinar matahari, tidak kena hama penyakit, macam ulat begitu. Jadi kopi yang benar-benar matang. Bahwa ini dia bermaksud pasca panen yang full wash, semi wash, begitu belum ada perbedaan itu ya? Iya. Iya, honey, natural. Belum ya kakak? Iya bapak belum. Sementara itu. Sudah. Oke kakak, jadi kopi ini minuman yang paling andalan sudah nih di seluruh galaksi Bima Sakti kak, bumi kak ini. Jadi banyak sekali peminat terhadap kopi. Kemudian kopi tertinggi waktu itu dia punya nilai tertinggi kualitasnya tuh berasal dari kitong sendiri Mepago khususnya Modio. Jadi dia punya persaingan ketat selain daripada Papua mungkin di provinsi lain atau kabupaten lain dan lain-lain. Nah tantangan tersendiri yang kakak lihat terhadap kopi Monemani ini saat ini tuh bagaimana? Mungkin ada persaingan atau apa? Kalau saat ini, kalau Monemani itu sudah terkenal, Kopi Deyai, Paniai, Mepago, Modio dan lain-lain itu awalnya kan dilatih dari P5. Ya. Jadi kalau untuk persaingan soal pesanan P5 yang masih bagus, masih di atas. Terus ya kakak? Begitu? Iya. Karena sudah terlanjur terkenal, kalau terkenal. Sudah ada nama lah. Sudah ada nama dari dulu. Ya, karena ada nama. Kemudian kualitas yang baik. Kualitas baik, ya. Dan harganya ekonomis, oke. Untuk kita rakyat. Kita dong. Minum dulu kak. Santai. Waktu masih panjang, masih 3 jam lagi nih. Ada pertanyaan ya? Ada dari salam dari Pak Hanok Henson Tigan, hemat hormat untuk di Roberta dan di Maria Christina Tebay, tokoh ekonomi Bali Papua dan saat ini tokoh perempuan muda. Mohon maaf tidak bisa bersama karena sedang ada di bumi. Siap kakak Hanok. Oh iya, salam balik. Selamat sore. Iya. Kakak dong dulu ada pertanyaan. Terada. Kakak di sini wajib pertanyaan jadi. Aduh, kak kita masih panjang, jadi minum dulu. Kakak minuman juga masih banyak, santai.
Teman-teman juga kalau mau pesan kopi kah minum. Kakak dong pesan kopi silakan pesan. Kakak Maria katanya terade. Terada, dong malas. Tidak bisa minum. Bapak yang Antonius tadi maksudnya supaya kita bisa jawab ya atau Iya. tidak begitu yang soal proses pasca panen. Maksud saya dia bilang proses pasca panennya saat ini natural atau honey atau semi wash atau full wash. Iya. Kita jawab belum ada perbedaan gitu kan? Atau Kalau soal perbedaan biasa orang tua saya yang membedakan, saya tidak tahu. Oke. Kalau mereka tahu. Siap. Iya Bapak Anton, mohon maaf. Kakak silakan. Ya. Pertanyaan saya yang kedua ini terkait kopi P5 ini, kopi P5 yang dilanjutkan oleh kawan kami Maria dengan bapaknya Pak Insinyur Musliwari. Ini yang menjadi suplai kopi itu lebih banyaknya itu dari apakah petani kopi itu mereka datang jual ataukah dari kebun atau dari mungkin dari P5 turun beli kopi langsung ke kebun ataukah punya kebun atau ada sebagian besarnya lebih banyak itu dari apakah petani datang jual ataukah dari P5 yang punya kebun. Kita kalau visi misi dari P5 itu kan menjadikan petani yang model dan petani yang terdidik dan terlatih. Jadi P5 sendiri tidak punya kebun. Jadi masyarakat sendiri harus punya kebun di lahan masing-masing. Jadi P5 yang turun langsung ke operasi, Iya. yang langsung turun untuk memiliki kebun masing-masing. Ke kebun supaya dia punya rasa memiliki tinggi. Sebenarnya dari pemerintah juga bisa bikin perkebunan. Terus dari P5 juga bisa buat kebun sendiri. Tapi yang kita harapkan kan petani yang benar-benar serius. Dan petani yang sukses begitu. Sudah kakak? Wawa Marcel sudah aman? Ya, jawabannya terima kasih. Ini bisa ada kelanjutannya. Itu jadi kopinya itu dalam rangka memberdayakan petani bisa berkebun kopi ya. Iya. Itu sesuai dari visi misi Pastor Pendiri, Pastor Selkunen. Ya, betul. Ini luar biasa. Dan kopi P5 Moani ketika saya masih kecil saya bisa lihat uang besarannya dari kopi itu. Saya sendiri karena jual kopi itu bisa pegang uang besar tapi jadi itu luar biasa memang dalam rangka memberdayakan masyarakat bisa bertani kopi. Dan yang berikut itu pertanyaan berikut itu terkait kisaran harga ini akan menjadi kompetisi dalam usaha kopi lain lagi, sehingga caranya P5 untuk memberikan harga kepada petani kopi itu per kilonya mungkin berapa atau per kilonya berapa kalau kopinya masih mentah, kopi kering yang mentah. Jadi karena ini saya tanya karena ada kaitan nanti untuk menghadapi kompetisi pengusaha kopi yang akan ada.
Jadi caranya dari P5 ini untuk memberikan harga kepada petani kopi itu bagaimana gitu, dan berkisar berapa harganya per kilo. Kalau harga per kilo dia tergantung dari pabrik, itu sudah dipisahkan golongan A, golongan B, dan golongan C. Ya. Jadi mereka lihat dari mutu kopinya. Ada yang kering, ada yang pecah-pecah, ada yang sudah rusak, ada yang masih bagus bijinya. Jadi yang bagus dia masuk golongan A, yang sedang golongan B, yang tidak baik, yang sudah rusak golongan C. Jadi harganya kisaran 50.000 sampai 100.000 per kilo. per kilo. Jadi dihargai sesuai mutunya, golongannya. Ya baik, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya dan penjelasannya. Saya kembali. Iya. Terima kasih lagi Kakak Marcel. Ya. Mungkin dari kakak yang lain nggak ada? Ada kah apa ya? Adakah dari yang nonton? Dari yang nonton, pertama terus saya yang nonton berarti kakak channelnya orang mencari-cari. Yoi. Dari Emil Wakil, Iya. luar biasa Made Tebay Agama pejuang terkait kopi P5 Monemani. Pertanyaan saya adalah satu, pertanyaan cuma satu, mengapa semangat masyarakat dalam menanam kopi sering naik turun? Apa kurang pembeli atau karena apa kira-kira? Mohon penjelasannya. Kalau semangat masyarakat menurun karena di Mepago sudah ada banyak kabupaten, dan banyak masyarakat yang beralih pekerjaan. Oke, siap. Ya. Jadi minat kopi itu dia sudah Petani, terkalahkan ya terkalahkan. oleh yang instan-instan itu. Begitu kira-kira. Begitu, ya. iya. Ada lagi Kak? Oh, silakan Kak. Terus kalau soal pemasaran tuh tidak diragukan. Ya. Bukan kurang pembeli ya, Bukan kurang pembeli, ya. Beralih pekerjaan. Ya. Iya, dong selingkuh. Selingkuh dengan kabupaten. Ya begitu Emil, kira-kira begitu jawabannya. Ada lagi kakak? Belum ya? Ada. Oh dari ini justru dari Pak Anos. Iya Pak. Pertanyaan saya sebelumnya, Roberta dan Maria Christine Tebay tetap menjadi motivator untuk anak muda Papua. Terus pertanyaan saya untuk adik Christine, seberapa banyak optimis untuk membangkitkan semangat kelima di memutus ini? Apa yang menjadi urgen saat ini? Yang paling urgen saat ini apa? Dan saya bisa bantu apa untuk di sini? Dari Pak Anos. Untuk yang jadi urgen saat ini adalah pesanan dari luar banyak. Jadi peminat kopi banyak yang sibuk mencari, tetapi petani tidak sibuk untuk menanam. Itu. Jadi itu pas. Ya. Ya begitu. Mungkin kakak Hanok bisa membantu di situ ya toh. Begitu. Kakak bilang mungkin saya bisa membantu kak. Terus ada lagi? Ada lagi kan? Mungkin ada yang bilang kita cantik kayak ya kakak. Kita so makeup juga. Kakak dong di luar terada ya. Kita lanjut ya kakak. Terus kakak terkait aktivitas perkembangan kopi Monemani, mungkin yang kakak geluti saat ini, yang kakak ikut serta terkait koperasi, yang kakak sukai, yang kakak biasa terlibat langsung itu apa? Selain dari pemasaran yang tadi kakak bilang, mungkin kakak punya gaya pemasaran itu selain daripada online, ada mungkin gaya lain kah? Metodenya seperti apa? Aplikasinya bagaimana? Selain terkait perkembangan kopi Monemani, apa yang kakak paling suka? Yang kakak paling suka itu apa? yang
paling suka Mhm. mungkin Apa? Ayo, suka saya. yang paling suka saya pernah buka kedai itu saja. Baik, siap. Yang paling menarik bagi saya. Iya. Itu. Nanti kakak harus bangun kembali lagi di Bali. Yoi. Ini Bali coklat. Kita lanjut ke kakak. Minum dulu, minum dulu. Saya ngisi ya. Saya yang bandar. Yoi. Jadi kakak, karena ini memang regenerasi terkait P5 yang dibangun oleh Bapak sendiri, kita punya Bapak. Kemudian mau tidak mau memang kakak harus terlibat langsung dalam kopi ini. Waktu itu kakak kuliah di Yogyakarta, kakak kan? Iya. Mungkin kakak punya cita-cita lain selain daripada ini keluarga kak, apakah ini mungkin ada minat lain? Kakak punya cita-cita dari diri sendiri lah. Kalau cita-cita mungkin buka kafe itu saja, kafe. Kafe saja. Jadi tidak maksudnya karena saya kuliah jadi saya harus menjadi seorang ASN mungkin. Karena kebanyakan kan ASN kita orang Iya, Papua tuh. kemudian jadi enggak etik iya enggak lagi. Oke, jadi kakak punya cita-cita lain itu harus punya kafe, kedai, Iya. gitu. Jadi tidak yang lain-lain. Kalau saya itu waktu itu saya mau jadi pramugari tapi gagal. Jatuh di pendek toh 1 meter kotor jadi tidak bisa. Umum tolak saya kan. Berarti kakak punya itu saja mau buka kafe. Sangat perintis tidak bisa. Kita minum dulu. Santai kakak. Ini kita udah punya acara bukan yang lain-lain. Ada pertanyaan lagi kakak? Enggak ada ya? Oh silakan kakak. Iya suara perempuan. Pertanyaan saya, kasih sebelumnya atas waktunya. Masalah kopi itu memang komoditi yang sangat ditunggu dan memang sudah sangat banyak diminati di seluruh Indonesia, bahkan kita di Papua sini. Jadi saya sendiri belum pernah menyaksikan masuk ke pabriknya dan lain-lain, tetapi pengamatan saya terus informasi-informasi yang saya dengar dan melalui media sosial yang saya sering baca mengenai khusus untuk kopi P5. P5 ini memang sudah ada sejak lama, dibangun oleh didirikan oleh orang Belanda pada saat itu, dan saat ini memang sudah diwariskan atau dilanjutkan oleh Pak Deddy Muslibaik bersama anaknya. Dan di sini saya mengembangkan sebuah masukan supaya bangsa pasar mempromosikan P5 ini bisa diperluas seperti itu. Jadi beberapa ide atau ide yang mungkin saya mau sampaikan. Yang pertama, memang P5 ini memang mereknya sudah dikenal lama. Dibanding merek-merek kopi yang lain ini sedang baru bermunculan. Bagaimana ini kan semacam suatu tantangan persaingan yang memang harus merek ini kan karena sudah dikenal oleh banyak orang dan harus dipertahankan, tapi harus ada sebuah bagaimana mempertahankan untuk
ketiga, di sini saya mau sampaikan P5 ini dikelola oleh yayasan P5. Saya tidak tahu, mungkin ada kontribusi dari pemerintah untuk memperluas buku P5, dan yang ingin saya mau sampaikan di sini supaya untuk kopi ini tetap eksis, bagaimana caranya untuk saudara Mary bisa mempromosikan melalui mungkin media-media, atau maksudnya tinggal kita untuk cara mempromosikan dan kerja-kerja di lapangan itu biar menapa supaya kopi ini tetap eksis. Mungkin saya rasa bahwa dengan adanya yayasan ini itu bisa mengurangi pengangguran juga sih begitu. Kalau semakin maju seperti itu, sehingga ini yang saya mau tanyakan tuh cuma bagaimana untuk saudara Kristina itu mempromosikannya itu atau mempertahankan kopinya itu biar tetap eksis semacam itu, agar maksudnya yang penantang atau pesaing-pesaingnya itu tidak boleh menguasai yang lama ini begitu. Artinya biar kopi P5 ini tetap eksis begitu. Itu yang saya mau tanyakan. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Kita kembali ke jawaban tadi. Jadi di sini yang sedang kita masalah yang nomor satu kita hadapi itu masalah untuk petani. Kalau soal pemasaran itu selalu ada pesanan, bahkan sampai tonton dari luar ada pesanan. Waktu itu kebetulan dari Belanda datang, mereka mau pesan dalam bentuk banyak. Terus dari koperasi menawarkan 2 ton 1 tahun. Tapi mereka bilang itu sebanyak ini. Jadi masalah yang paling awal di sini di petani. Oke, baik. Siap. Sudah tidak? Kalau soal untuk di pabrik, soal kopi P5 tetap habis, tetap ada pesanan. Iya. Habis di tempat. Kakak bagaimana? Kakak sudah? Jadi kakak dari tadi kakak punya maksud ini, Kakak Maria, apa namanya, nama P5 sudah ada. Kita mau ke tingkat dimana untuk tetap eksis di pasar atau kita ambil pasar, tetap kita punya nama sudah ada. Kemudian kita punya permasalahan pokok itu ini soal petani kayak begitu. Jadi untuk ke tahap yang kakak tadi bilang itu kayaknya kita kembali lagi nanti permasalahannya di petani lagi begitu. Iya. Jadi langkah-langkah untuk maju untuk mempromosikan P5 lebih besar lagi nih agak lah agak susah karena itu ya. Sedangkan pembeli banyak, pemesan banyak, tetapi di masyarakat yang tanamnya. Iya. Padahal lahan luas. Betul katanya. Benar. Begitu. Sudah, masalahnya tuh karena selingkuh itu ya kakak. Selingkuh dengan Selingkuh kabupaten. itu memang lebih besar dari pekerjaan. Silakan. Yuk, lanjutan pertanyaan dan juga jawaban dari ini ada inspirasi. Ada pertanyaan muncul lagi dari saya. Itu terkait sekali siapkan kopi untuk disuplai atau dijual, dipasarkan, itu P5 bisa kumpulkan kira-kira berapa kios arung kah, atau mungkin sudah bisa mencapai ton kah,
Ini kisarannya berapa? Sekali panen kayak gitu. Ya sekali panen lah begitu, sekali panen berapa begitu. Sehingga mungkin dari situ ya memang kendala utama dari tadi jawaban-jawabannya memang disampaikan oleh kawan Maria bahwa saat ini minimnya petani kopi. Tapi sementara berjalan ini bisa mencapai berapa? Kopinya bisa mencapai berapa sekali panen atau sekali siapkan di P5 sebelum pasarkan atau supply ke pemesan kopi. Biasa kalau satu kali dikumpulkan biasa kena 1 ton sampai 2 ton, 1000 kilogram sampai 2000 kilogram. Tapi sebenarnya ini sangat kurang, seharusnya 20 sampai 30 ton. Terus betul. Tapi Ya. masalahnya di Petani. situ sudah. Berarti masalahnya ada di petani kopi tadi ya. Memang ada petani kopi, tapi mereka tanamnya kan 100 sampai 200 pohon. Seharusnya yang tanam menjadi petani kopi itu di atas 1 hektar. Iya, itu standarnya. 1.800 pohon paling sedikit. Apabila mau mencapai 20-an Iya. 20-an ton ya. Iya. Terima kasih jawabannya. Terima kasih. Siap. Kan sudah jawabannya cukup. Cukup. Oke. Kayaknya Kak, minum dulu. Dari tadi saya isi nih, minum dulu. Oke, kakakku, kakak Abing, yuk toh. Kemudian ada pertanyaan naik, kakak kasih minum ini dong, kasih habis dulu. Suruh dong. Sudah, tidak enak juga kita saja yang minum. Suruh dong lagi. Kakak dong terakhir mau pesan minum kan? Iya, kakak Kudi dulu, baru kakak perempuan ya. Teman-teman yang mau pesan kopi silakan. Selamat sore. Mungkin saya terlambat, tapi mungkin saya juga masukan kepada teman. Iya. Kalau tidak salah saya ikuti pertanyaan jawaban dari kawan bahwa pabrik sudah siap, tinggal kurangnya itu petani yang tanam kopi. Itu pertanyaan saya. Kalau bisa kawan, bagaimana cara supaya kawan kerjasama dengan pemerintah? Kalau bisa bekerjasama dengan pemerintah untuk tanamnya, mungkin pemerintah ditanam atau tidak. Seperti salah satunya contoh seperti di Paniai. Paniai saat ini berbagai masyarakat yang ada di Kabupaten Paniai saat ini masyarakat tanam 1 pohon 2.600 dibayarkan dari pemerintah Paniai. Nah, mungkin itu salah satu contoh. Bila perlu, Logia juga harus buat tanamnya itu masyarakat. Terus kelolanya itu kopi P5. Terus nanti yang hasilnya itu nanti seperti apa itu pengurusan P5 dengan pemerintah. Itu masukan saya. Oh iya. Karena pabrik sudah siap. Sebenarnya tidak susah. Iya. Tidak susah, hanya susah itu petani yang kelola atau tanam kopi. Itu yang kurang. Kalau di Paniai kemarin petani yang tanam kopi 1 pohon dibayarkan oleh pemerintah 2.500. Kalau bisa, P5 kawan, bagaimana cara berusaha supaya ketemu dengan pemerintah? Bisa bantu saya tidak untuk tanamnya ini, seperti di Paniai. Nanti terakhir hasilnya itu kembali ke kawan dengan pemerintah daerah. Bagi hasilnya seperti apa?
Jadi saya mau tanya balik, itu kebunnya milik petani atau pemerintah? Kalau saya mungkin saya ini apa masalah kopi, kebunnya itu milik petani. Oh, milik. Saat tanam dibayarkan oleh pemerintah daerah. Nanti panen dibayarkan oleh pemerintah. Terus bibit juga nanti dari pemerintah. Maksudnya bisa ketemu dengan bupati untuk bicarakan hal ini atau tidak, itu masukan saya. Kalau ketemu sih selalu ketemu. Itu bagus itu. Tapi maksudnya tamu dari pemerintah sering belanja sebagai oleh-oleh di pabrik dan sering ketemu. Cuma kadang visi misi dari pemerintah beda dengan visi misi dari ini Iya, pabrik. jangan sampai pemerintah buat terkait dengan kopi P5 akhirnya di luar itu bikin macam-macam. Nah, itu yang jaga di situ. Mulai sekarang itu teman usahakan supaya hasil ini nanti kita bagaimanakan. Tanamnya ini apakah pemerintah tanggung atau tidak? Bisa saja salah satu contoh dari Paniai gitu. Mungkin dari saya. Iya. Jadi dari P5 itu mereka tidak motivasi dari macam dikasih uang dan dikasih ini. Mereka maunya itu dari kesadaran sendiri, dari motivasi untuk kerja dan motivasi mendapatkan hasil. Kalau motivasi dari pemerintah, kita pikir kalau pada saat tidak ada uang, masyarakat tidak akan kerja. Pada saat satu dibayar, satu tidak dibayar, mereka akan cemburu. Tapi mereka pernah berhasil tuh dengan motivasi keinginan sendiri dulu. Saya ikuti tadi pembicaraan itu semua. Iya. Tapi terakhir itu kandas di petani. Petani, iya. Ya. Nah, makanya itu saya kasih solusi kalau bisa bicara dengan pemerintah daerah untuk jalankan hal yang tadi saya bicara. Iya. Pada saat menteri datang, dia menawarkan tuh mau bikin perkebunan, tetapi dari P5 tolak. Dari P5 tolak, biar masyarakat dong menanam di kebun mereka masing-masing, supaya rasa memiliki tanah dan rasa dari generasi ke generasi anak cucu bisa pakai sendiri di kebun sendiri. Jadi iya itu maksud. Jadi tadi saya bicara ini dapat hasilnya itu 2 kali lipat. Tanam dibayar, panen dibayar. Kalau dari P5 ini kan hanya hasilnya yang dibayar oleh P5 sendiri. Kalau tanam kembali ke masyarakat. Jadi saya usul ini yang tanam ini juga pemerintah bayar, bantu P5 maksud saya. Iya, kalau untuk sementara ini, kalau petani kopi yang ajukan memo sering dibayar, misalnya 10 juta itu ada dari bupati, ada. Tapi cuma sekadar mereka masukkan proposal macam yang punya kebun kopi. Hanya saya usul saja itu kalau bisa. Untuk Dogiai, kalau Pania yang teman bisa, sampaikan. supaya hal ini tidak terjadi, kawan nanti itu semua tarik. Baru lakukan apa yang tadi saya bicara, coba. Supaya masyarakatnya itu mereka dapat bayar itu 2 kali lipat. Itu dari saya kembali ke Bapak itu bagaimana? Iya itu masukan ya. Mungkin lebih Iya kepada masukan. apakah ada upaya dari P5 terhadap pemerintah bagaimana Iya untuk pemerintah. kontribusi terhadap petani kayak begitu lagi ya kakak ya? Iya, jadi nanti kalau hal ini terjadi di Dogiai, maka nanti masyarakat Dogiai nanti punya uang. Tanam dibayar, panen juga dibayar, enak sekali. Tanah tetap milik masyarakat. Tidak perlu bayar-bayar. Ya kalau aku mau dapat uang, silakan aku punya tanah ini berapa hektar, tanam. Tanam 1 pohon saya bayar 2.500. Kali sekian berapa? Terus nanti pada saat panen, P5 bayar. Itu P5 punya urusan bayar. Apa dia punya buahnya? Apa yang tadi kawan sampaikan? Kategori A, kategori B, dan C. Itu kembali. Tapi ya, tanamnya ini yang saya bicara. Karena saya ikuti ini, kurangnya itu petani kopi. Ya, Siap. mungkin dari saya itu. Oke, masukan diterima. Semoga bisa sejalan dengan visi misi kabupaten, terus dari rencana kerja dari dinas terkait. Semoga bisa nyambung. Iya. Karena saya bukan kepala pertanian dan pemerintah. Iya. Iya. Bicara dengan dinas terkait pertanian. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin dari
Iya, ini dia Sini dulu ya kakak. ikut menanggapi gitu ya. Iya. Apex Putra Tautopa Hawadi. Saat ini menurut saya juga menjadi masalah adalah dulunya lahan kopi yang sudah menjadi aset yang tidak terpisahkan sekarang sudah berubah. Warga masyarakat menjual kepada pemerintah maupun kepada orang luar sehingga tidak ada lahan untuk tanam kopi lagi. Kemudian persoalan di petani juga itu kurang diperhatikan dari pemerintah dalam hal pembinaan, penyuluhan dan persediaan alat perlengkapan pertanian, alat pemangkas. Nah, itu dia punya tanggapan. Tidak ada pertanyaan khusus. Siap. Ada beberapa lagi di bawah tapi ini agak susah dibahas. Kita Itu kasih dulu Pak. Iya. Kakak silakan. Ada pertanyaan lagi. Ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya yang kedua, yang dari awal cerita dari saudara Maria yang menjadi kendala ini kan petani kopi. Petani kopi jadi begini apa namanya? Sebenarnya saya sudah siapkan pertanyaan tapi tadi sudah dijawab oleh saudara Aminanda. Jadi di situ yang menjadi kendala ini kan di petani kopi. Iya. Jadi mungkin saran daripada saudara Aminanda itu bisa dilakukan oleh saudara Mary. Bagaimana itu kan bagian dari mensejahterakan bisa berdayakan masyarakat dari hasil kopinya seperti itu. Jadi saya rasa ini suatu saran atau masukan yang disampaikan oleh saudara Aminanda itu bisa diupayakan oleh saudara saudara Mary Maria. Seperti itu yang saya bisa sampaikan. Waktu saya kembalikan sekian dan terima kasih. Siap kakak, terima kasih. Aman toh kakak? Ambil dulu. Kakak, iya lanjut. Belum ada ya? Iya kakak. Jadi saya kembali lagi kakak terkait dari kakak Awi sama kakak perempuan ada bilang apakah ada upaya dari P5 sendiri untuk pemerintah keterlibatan mungkin kontribusi terhadap pemerintah terhadap P5 atau langsung lebih kepada petani. Biasa kalau kontribusi dari pemerintah ada sih sedikit-sedikit. Maksudnya pemerintah juga peduli. Oke. Mereka sering pelatihan kadang-kadang. Oke. Sering-sering. Terus petani kalau bawa proposal kadang dibantu 10 juta, 5 juta kepada petani kopi. Untuk sementara yang pemerintah lakukan. Kalau dari P5 sendiri ke pemerintah? Pemerintah sempat bantu mesin kemarin, mesin dengan tempat produksi. Oke. Kalau untuk P5 sendiri. Oke, mungkin ini saran dari kakak dong dua tadi tuh. Mungkin saran yang baik nanti kakak dong coba tes toh dari pemerintah. Dari kakak dorang yang hubungi ke pemerintah untuk kita punya petani. Begitu kira-kira. Apakah ada pertanyaan lagi? Tradem? Iya sudah. Kalau begitu, Ya, ada. oh iya. Silakan. Terkait dengan tadi itu, kalau memang hal itu kalau bicara dengan bupati nanti nama bupati yang terangkat. Hal itu yang nanti bicara dengan bupati. Jangan sampai bupati pikir apa. Siap. Oke. Gitu ya kakak. Oke kakak. Sebagai perempuan Papua, kemudian perempuan perempuan Dogiai, kakak punya harapan terhadap kita punya perempuan Papua atau mungkin lebih luas lagi kita punya orang Papua, generasi Papua terhadap kopi atau yang lain, bagaimana kakak? Silakan kakak.
harapan atau mungkin lebih kepada pesan sudah pesan. Kalau pesan saya, karena kopi ini kan dia memiliki nilai jual yang tinggi. Yes. 1 kilogram, harga 1 kilogram beras, dia 1:6 bahkan sampai banding 10. Betul. 1 kilogram beras kan 10.000, tapi harga kopi 1 kilo bisa 50.000 sampai 100.000, bahkan lebih. Jadi harapan saya ke depan semoga bisa ada petani-petani kopi yang benar-benar menjadi petani model, petani yang sukses, sehingga kebutuhan rumah tangga bisa terpenuhi. Jadi mama-mama tidak perlu jual-jualan lagi dari pagi sampai malam tapi tidak laku-laku. Kalau kopi ini kan langsung mereka beli itu. Jadi semoga ada 1.000-2.000 petani di Mepago. Harapan saya ke depan. Siap. Masih kah Pak? Masih kah Kakak? Masih bicara lagi kah atau Kakak masih bicara kah atau ada saran pendapat? Ini dari Teluk Wondama, dari kafe Melanesia Cafe. Oh iya benar. Ya, jadi Andris Gombing Worisio. Dia sudah di atas juga tadi kasih selamat gitu buat kakak. Terus yang sekarang sarannya, saya kalau boleh saran, coba Koperasi P5 bangun kesepakatan bersama antara pemerintah kampung dengan konsep kolaborasi antara BUMDes dengan Koperasi P5. P5 sebagai holding dari BUMDes yang ada. Jadi BUMDes di kampung didorong mendampingi petani kopi dan menyerap hasil produksi mereka. P5 sebagai holding membina BUMDes agar tingkatkan produksi di setiap kampung. Itu saran dari Wondama. Kita yang nonton banyak sekali nih kakak. Iya. Dibanding hari-hari biasa ya. Benar. Yoi. Jadi yang terakhir ada pertanyaan dari Felix DG. Apa saja harapan dari kakak Maria dan bapak kelak untuk pengembangan kopi P5 Monemani? Harapan kami ke depan semoga ada regenerasi dan kita bisa ekspor 20-30 ton ke depan. Oke, baik. Siap. Amin. Ada lagi? Kakak dorong ada? Ya. Mungkin pesan terakhir kakak. Pesan terakhir nih macam bagaimana ya bahasanya? Ya pesan terhadap kita semua. Bilang petani. Iya. Untuk kita semua. Iya. Atau untuk petani kah? Untuk kita Ah. semua kah? Untuk kita semua terima kasih sudah datang mendengarkan apa ya? Iya. Diskusi live. Kami Dan khususnya terima kasih buat Ade Roberta yoi. dan teman-teman seangkatan dengan dong punya gen tuh 06. Terima kasih banyak. Tuhan berkati. Yoi. Sudah kakak? Sudah yang di luar sudah? Oke. Jadi begitu. Jadi kita tidak selalu hidup dari hasil di bawah bumi di dalam tanah, tapi kita bisa hidup dari di luar di atas tanah, yaitu kopi. Begitu. Oh iya silakan kakak. Sebentar. Oke. Sudah ya kakak? Iya jadi begitu. Kopi ini merupakan aset yang sangat berguna untuk kita menopang kita punya kehidupan ke depan, khususnya untuk kita punya petani Mepago, Monemani. Semoga semua berkembang sesuai apa yang kita sama-sama impikan, cita-citakan untuk memberdayakan petani Papua khususnya. Kakak Maria juga, Bapak Didimus luar biasa. Semoga sehat selalu. Semoga ada generasi atau kader yang bisa membangun P5 ini. Mungkin begitu, kita akan jumpa di episode yang ke-8 lagi di Perempuan Bercerita, Perempuan Ngopi, di mana ruang perempuan ini diciptakan untuk perempuan berbicara, belajar, berkarya dan berdaya untuk sesama. Oke, selamat sore, koyong. Ya.
adu lagu kak, begitu biar kelihatan gaul begitu dah. Dah semua kakak terima kasih banyak semua, Tuhan berkati. Yeay. Kakak aman toh? Iya. Kakak tolong foto dulu bisa. Kakak yang harus bilang.